Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab PMAG. Yang saya hormati Ibu Ailustari MPD, selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, sekaligus dosen pengampu penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang pertama di sini ada observasi atau pengamatan. Teknik observasi ini mula-mula dipergunakan dalam etnografi. Etnografi adalah studi tentang suatu kultur. Tujuan utama etnografi ini adalah memahami suatu cara hidup dari pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Spradley 1980 mengemukakan 3 aspek pengalaman manusia. Apa yang dikerjakan, cultural behavior, apa yang diketahui, cultural knowledge, dan benda-benda apa yang dibuat dan dipergunakan, cultural artifacts. Ketiga aspek ini yang dipelajari apabila seorang peneliti ingin memahami suatu kultur. Mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermin serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Herdiansyah 2010. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahami atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang, perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penelitian melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin 2007 mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk himpunan data, penelitian melalui pengamatan dan penginderaan mata. Observasi atau penelitian benar-benar terlibat dalam keseharian informan. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan panduan observasi. Pada observasi ini, penelitian atau pengamatan harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. C. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terdapat suatu atau bentukan objek sekaligus. Lanjut, di sini ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak struktur, langsung ataupun tidak langsung. Lanjut ke tahap-tahap wawancara. Di sini yang pertama meliputi menentukan siapa yang diwawancarai. Pada tahap ini itu penelitian menentukan di mana dan dari siapa data akan dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi penentuan bahan-bahan dan identifikasi informan yang diperlukan dalam wawancara. Yang kedua, mempersiapkan wawancara. Pada tahap ini kedua mencakup pengenalan karakteristik dari informan. Semakin elit informan, maka makin penting juga untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang informan. Selain itu, penelitian ini harus menyiapkan urutan pertanyaan, peran, pakaian, tingkat,
formalitas, dan konfirmasi waktu dan tempat. 3. Gerakan awal. Tahap ini di mana penelitian melakukan semacam warming up, yaitu mengajukan pertanyaan bersifat grantor atau informan dapat memperoleh kesempatan dan mengalami dalam suatu suasana yang santai tetapi mampu memberikan informasi yang berharga juga. Berkemampuan untuk mengorganisasikan jalan pikiran sendiri dengan mengajukan pertanyaan secara umum yang akan dirinci pada waktu wawancara melakukan. Selanjutnya, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif. Pada tahap ini, pernyataan diajukan secara khusus atau spesifik agar dipelihara produktif proses wawancara. Tindakan menghentikan wawancara apabila peneliti telah banyak mendapatkan informasi yang melimpah, serta baik penelitian maupun informan sudah tercapai. Tindakan berikut perilaku sudah merangkum dan mengecek kembali yang telah dikatakan oleh informan dan barangkali informan ingin menambahkan informasi yang telah diberikan. 5. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara menurut Sein 1991. Terdapat 3 rangkaian wawancara. Yang pertama, wawancara yang mengungkapkan konteks pengalaman partisipasi. Pada wawancara ini, pewawancara mempunyai tugas membawa pengalaman partisipasi ke dalam konteks dengan meminta partisipasi bercerita sebanyak mungkin tentang dirinya sesuai dengan topik pembicaraan, dalam kurung waktu sampai sekarang. Kegiatan ini disebut wawancara sebagai hidup terfokus, fokus life history. Yang kedua, wawancara yang memberi kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya. Wawancara ini adalah untuk mengkonsentrasikan rincian konkret tentang rincian pengalaman partisipasi sekarang terkait topik studi. Misalnya dalam penelitian tentang guru dan mentor dalam suatu situs klinis. Kita bertanya pada mereka tentang apa sebenarnya dilakukan dalam pekerjaan. Yang ketiga, wawancara yang mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki. Pertanyaan makna bukan merupakan pertanyaan yang memuaskan sekalipun isi ini memegang peran yang penting untuk mengungkapkan pikiran partisipan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin muncul menurut Anda memberi kesan apa kehidupan Anda sebelum menjadi guru dan kehidupan Anda sekarang seperti apa yang Anda katakan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.